Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mulai hari ini kawan, kita akan mulai untuk mengulas game-game yang terjadi di FIDE Chess Olympiad atau Olimpiade Catur yang ke-44 kawan, tepatnya diadakan di kota Chennai, India, yang merupakan rekor terbesar keikutsertaan di event Olimpiade Catur yang diselenggarakan oleh FIDE ini kawan. Turnamen ini merupakan turnamen beregu antar negara. Banyak sekali pemain top dunia yang turun gunung kawan. Bukan hanya pemain kelas menengah, ada Magnus Carlsen yang juga ikut memeriahkan. Tapi kebetulan di babak pertama dia belum turun gunung. Dia menjadi pemain pengganti di babak pertama. Nanti mungkin di babak kedua akan diturunkan kawan oleh tim Norwegia. Sedangkan para pemain yang lain, pemain top yang lain, saya lihat ada Wesley So, ada Levon Aronian dari Amerika. Di beberapa tim yang lain admin belum melihat kawan. Dan untuk tim Indonesia sendiri kawan diperkuat oleh Novendra Megaranto. Kalau wanita ada Aulia, ada Iren kawan di situ. Dan tadi malam sudah memainkan babak pertama kawan. Coba kita langsung lihat posisi para pemain atau hasil-hasil yang didapat oleh para pemain kita di babak pertama kawan. Di posisi wanita coba kita lihat kawan yang kebetulan bertemu dengan Honduras. Tim Indonesia coba kita searching. Ya, dari 4 game yang dimainkan oleh para pemain atau Sri Kandi kita, semua game dimenangkan oleh pemain wanita kita kawan. Iren menang atas Viana Valeria, Medina Aulia menang atas Garcia. Terus ini Fahira Mariro atau Mariro Fahira ini menang atas Mejia. Sedangkan Citra Dewi menang atas Maradiaga Jessia kawan. Dan ada satu nama lagi kawan, itu bukan pemain Indonesia, itu salah ketik mungkin admin dari website ini. Dan coba kita lihat posisi para pemain di kategori open kawan, para pemain pria kita. Kita searching lagi pemain Indonesia. Dan tim Indonesia pria kawan bertemu dengan tim Hong Kong. Tim Indonesia mendapatkan 2 kemenangan dan 2 kali remis kawan. Grandmaster Novendra Priasmoro bermain remis atas Laulut Yinluk. Dan Yosep Taher ini menang atas Deng Yudong. Sedangkan Muhammad Irfan mendapatkan hasil remis. Sedangkan satu lagi FIDE Master Muhammad Agus Kurniawan mendapatkan kemenangan atas Kwong Win Ki. Dan coba kita lihat posisi tim Indonesia ini di klasemen sementara, di mana turnamen ini adalah turnamen yang menggunakan format Swiss 11 babak kawan. Dan tim pria Indonesia ini berada di posisi saya lihat tadi ada di posisi ke-87 atau 89 kalau tidak salah. Coba kita searching lagi, saya akan tunjukkan pada kalian posisi tim Indonesia kita berada di posisi ke-89 kawan ini. Dan untuk posisi tim wanita kita kawan tadi belum sempat saya tunjukkan. Posisi di babak pertama tim wanita kita jauh lebih baik. Ya, di posisi ke-32 kawan. Karena mereka 4 kali menang bersama dengan Peru dan lain-lainnya, bisa kalian lihat sendiri. Dan yang menarik ini kawan, tim dari tuan rumah India ini menurunkan 3 tim sekaligus kawan. Cukup banyak dari tim India ini. Jadi satu tim itu berisikan 4 pemain inti ditambah 1 pemain pengganti kawan. Dan untuk mengisi game yang akan kita ulas ini sudah saya pilih dari permainannya Iren Harisma Sukandar. Kalian akan suka permainannya kawan. Di sini Iren mendapatkan lawan yang terbilang jauh ratingnya kawan. Rating dari Iren sendiri seperti yang kalian lihat mempunyai rating sekarang 2300 lebih. Sedangkan lawannya ini hanya sekitar 1400-an kawan. Cukup jauh perbedaannya. Bisa kalian nilai soal kemampuan dari lawan Iren ini. Dan kebetulan fotonya pun juga belum terdaftar di websitenya chess.com. Oke, langsung kita ke permainannya. Seperti apa gamenya, seperti apa taktik dari Iren ini menghajar pemain sekelas 1400-an ini. Iren yang pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, dan dibalas kuda F6. Dan Iren ingin bermain dengan London System kawan, gajah F4. Yang biasanya dalam permainan London System, pion D5 ini merupakan pilihan utama, yaitu jalur utama London System kawan. Dilanjut dengan langkah kuda F3 ataupun pion E3. Tapi di sini lawan Iren ini bermain dengan pion G6. Masih variasi seperti ini dalam lingkup permainan Indian Defense atau Indian Game atau permainan India kawan. Dan dilanjut Iren dengan kuda C3.
Di sini langkah utama yang disarankan oleh engine adalah melanjutkan permainan London System dengan pion D5. Beberapa game terdahulu pun paling banyak memainkan dengan pion D5 ini kawan. Tapi di sini hitam memainkan dengan gajah G7. Langkah ini tidak disukai oleh engine, tapi dalam level top atau papan atas, langkah seperti ini paling sering dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi kawan. Kalau pion D5 ini ya paling banyak dimainkan pemain-pemain lainnya seperti siapa? Levon Aronian ataupun Caruana. Banyaklah pemain top dunia yang memainkan pion D5 langsung di posisi seperti ini setelah kuda C3. Ian Nepomniachtchi paling suka dengan gajah G7. Tidak meniru langkah-langkah para pemain yang bermain dengan pion D5. Dan ini ditiru atau dipilih oleh pemain asal Honduras ini kawan, yaitu Valeria Viana. Gajah G7, Iran melanjutkan pion E4, jelas ingin kontrol petak pusat dengan dua pionnya ini kawan. Dan sekarang sangat kuat posisi kontrol petak pusat dari putih ini jelas, karena hitam membiarkan putih melepaskan petak pusat, tidak memainkan pion D5 tadi. Pion D6 sekarang, dan menteri D2 lanjut Iran. Berkoneksi dengan gajahnya tentu saja untuk mendukung gajah gelapnya, segera bertarung dengan gajah gelap hitam ini. Yang terlihat kawan, hitam ini sudah mengosongkan dua petak bagi pergerakan rokade pendek, sedangkan putih ataupun Iran juga sekarang jalur-jalur rokade panjang sudah bersih, memungkinkan juga bagi Iran segera melakukan rokade panjang, diikuti pion-pion sayap rajanya untuk melakukan pergerakan, membongkar bangunan Viajento hitam nanti jika hitam sampai rokade pendek. Dan di posisi ini, rekomendasi engine yang paling kuat adalah dengan langkah rokade atau bermain dengan pion C6 ini kawan. Tapi di game-game terdahulu yang paling banyak dimainkan oleh pemain top dunia adalah kuda C6. Seperti permainannya Hikaru Nakamura ataupun Levon Aronian. Tapi nanti biasanya dilanjut putih dengan pion D5 ini kawan untuk mendapatkan ruang. Mungkin itulah yang ditakutkan saat hitam bermain dengan kuda C6. Tapi langkah yang paling kuat adalah rokade ataupun pion C6 ini. Di sini hitam memilih langkah kuda ke petak D7, berkembang ke petak D7. Ini merupakan langkah yang cukup ya dibilang kurang akurat ataupun langkah kesalahan dalam tahap pembukaan. Iran melanjutkan kuda F3, rokade pendek oleh hitam, Iran rokade panjang, dan di sini pion A6. Apa tujuan pion A6 ini kawan? Jelas tujuannya adalah kontrol peta ini ataupun mendukung pion B-nya untuk segera juga membentuk serangan badai pion di beberapa langkah berikutnya. Tapi langkah pion A6 ini juga langkah yang kurang presisi kawan. Kalaupun kalian ingin mendukung pion B maju, Stockfish menyarankan pion C6 ini kawan. Sekaligus untuk memberikan jalan bagi menteri untuk keluar kawan ke petak-petak gelap ini. Barulah nanti juga bisa mendukung pion B5-nya. Tapi hitam bermain dengan pion A6 dan Iran melanjutkan dengan membongkar petak pusat dengan pion E5, membuat tantangan pertukaran pion, langkah terbaik. Dibalas dengan langkah kuda mundur ke E8, menolak pertukaran. Apa sih ide tantangan dari Iran ini jika diterima oleh hitam? Idenya adalah sebagai berikut kawan, lajur D juga terbuka, posisi kuda terancam oleh pion. Jika kuda ini lompat ke petak H5, serang gajah gelap. Di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah gajah ke petak G5 kawan, ataupun juga ditarik mundur ke peta Ke peta E3 langsung menantang pertukaran juga bisa dilanjutkan oleh putih. Dan engine pun menilai langkah ini pun juga merupakan keuntungan bagi putih kawan, memberikan keuntungan besar bagi putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Langkah terbaik pada posisi ini adalah kuda ini bergerak langsung ke petak H5, ancam gajah gelap putih, memaksa mungkin langsung menantang pertukaran di petak H6. Tapi sayangnya kawan, di sini hitam melangkah dengan kuda ditarik mundur ke petak E8. Dan coba lihat para perwira hitam ini. Banyak sekali yang berada di area pertahanannya sendiri, di baris belakang ataupun di baris kedua ini kawan. Sangat pasif, berbanding terbalik dengan para perwira putih. Gajah kuda pun sudah sangat bagus, gajah terang pun siap dikembangkan di langkah berikutnya. Pion di sayap raja ini pun tak ada masalah untuk sesegera mungkin didorong maju kawan. Di sini Iran memilih dengan langkah gajah H6. Stockfish menyarankan langsung bermain dengan pion H4 terlebih dahulu sebelum gajah H6 ini. Inilah yang dipilih oleh Iran, langsung menantang pertukaran gajah gelap dan ditolak. Pion C6 dimainkan untuk membuka diagonal gelap bagi aktivitas menteri. Langkah kesalahan ini kawan. Memang dalam posisi ini hitam sudah mulai tertekan
tapi dengan memainkan pion C6 ini memberikan kesempatan Iren untuk bermain lewat sayap raja dengan pion H4 sekarang. Stockfish menyarankan pada posisi ini langsung mendobrak juga petak pusat dengan pion C5 sekaligus langsung menantang pertukaran. Di sini pion C6 dimainkan oleh hitam, Iren mulai mendorong pion H4. Kuda ke B6 bukan lagi menteri keluar kawan, dia ingin membuka diagonal terang bagi aktivitas gajah terangnya. Juga mencegah pergerakan pion G4 ini yang bisa dimainkan oleh putih atau Iren. Pion H5 terus dilanjutkan oleh Iren untuk segera membuka lajur H bagi bentengnya. Nanti terjadi pertukaran gajah, disusul langkah menteri ke petak H6 skak dan seterusnya. Gajah terang hitam berkembang ke petak F5 dan Iren langsung bertukar gajah. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh raja. Dan selanjutnya pion H pukul pion G6 dipukul balik oleh gajah menteri ke petak H6 skak. Coba kita mundur di dua langkah sebelumnya kawan. Di sini saat terjadi pertukaran gajah, kalau dipukul menggunakan kuda, apa yang akan terjadi kawan? Yang akan terjadi adalah tetap pion H akan pukul pion G6 dipukul balik oleh gajah, dan selanjutnya di sini gajah terang bisa melanjutkan pengembangan ke petak D3, tidak terburu-buru untuk melanjutkan ke sini kawan. Itulah ide dari Iren jika pada posisi ini saat terjadi pertukaran atau Iren melakukan pukulan terhadap gajah hitam, kalau dipukul menggunakan kuda, kemungkinan Iren tadi melanjutkan langkah-langkah yang seperti saya tunjukkan. Sebetulnya langkah-langkah Iren ini sampai langkah ke-12 ini sangat bagus kawan. Langkah-langkahnya ya dibilang cukup presisinya sangat tinggi dalam hal pembukaan. Dan di sini tadi raja ambil balik gajah putih, Iren melanjutkan pion pukul pion dipukul balik oleh gajah, dan Iren meluncurkan menterinya ke H6 skak. Kalau raja ini mundur ke petak H8, tentu ancamannya adalah satu langkah skak mat, menteri pukul benteng skak mat. Hitam memilih raja ini bergerak ke petak G8. Dan Iren pada posisi ini ada beberapa pilihan yang bisa dia pilih, yaitu dengan langkah kuda H4 ataupun gajah bergerak ke petak D3 untuk segera mengeliminasi gajah ini, dan menteri bisa eksekusi skak mat pukul pion H7 skak mat. Iren memilih langkah terbaik kuda H4. Kalau memilih gajah D3 kawan, ini agak sedikit lambat karena akan direspon dengan langkah pion F5. Di sini kuda bergerak ke petak H4. Itulah variasi yang lambat, tapi Iren memilih variasi yang bagus. Langkah terbaik kuda H4, sikat gajah, dan ancaman eksekusi skakmat. Ancaman skakmat diantisipasi dengan langkah kuda G7. Iren tidak menunggu lama, langsung sikat gajah G6 dengan kuda, dipukul balik menggunakan pion F. Kalau memukul balik menggunakan pion H, ya ancamannya satu langkah skakmat. Dipukul balik menggunakan pion F, tapi kontrol peta ini sudah hilang kawan. Iren mendorong pionnya maju, dan kalaupun sekarang diambil oleh kuda, skakmat satu langkah karena raja tidak bisa melarikan diri kawan. Hitam merespon dengan langkah kuda bergerak ke petak H5, memblokade akses benteng mendukung menterinya. Tidak menunggu lama, Iren melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Benteng sikat kuda H5 dipukul balik oleh pion G. Aneh kawan, pada posisi ini Stockfish menyarankan benteng F7. Tidak lagi memukul balik benteng putih dengan pion, tapi membuat langkah pengorbanan lagi. Ya memang untuk mengeliminasi pion ini kawan, kalau pion pukul benteng masih bisa dipukul balik oleh raja, dan raja mungkin mempunyai kesempatan melarikan diri. Di sini hitam memilih langkah yang logis, langkahnya kaum pos ronda dengan pion pukul balik benteng putih. Dan di sini gajah D3. Jelas kawan, ancaman skakmat yang sulit dihindari lagi. Di sini benteng dikorbankan. Ya kalau Stockfish menyarankan dari tadi mengorbankan benteng, Iren menerima pion pukul benteng skak, raja ambil balik, dan di sini menteri ambil pion H5 skak. Pada posisi ini kawan, kalian melihat kontrol waktu dari Iren ini sangat banyak, 1 jam lebih, 1 jam 13 menit. Tapi pada posisi ini Iren terburu-buru melangkah, tadi memilih pion H5 skak. Tujuannya terlihat jelas agar raja ini tidak kembali ke sini kawan. Tapi Iren pada posisi ini tadi melewatkan langkah kombinasi 4 langkah skakmat. Dia sangat instan melangkah dengan ambil pion ini, padahal punya waktu yang segitu banyaknya kawan. Tidak lebih dari 1 menit dia ambil keputusan ambil pion ini. Ya kalau punya waktu sebanyak itu mungkin bisa mengkalkulasi kombinasi 4 langkah skakmat itu kawan. Ya paling tidak berpikir selama 10 menit lah.
karena lawannya juga masih jauh. Iran langsung ambil pion yang ada di peta H5, dan jika raja bergerak ke sini ancamannya satu langkah skakmat. Raja hitam memilih mundur ke peta F8. Oh iya, tadi belum saya tunjukkan mana sih kombinasi 4 langkah skakmat pada posisi ini. Kombinasinya adalah menteri lebih baik ambil pion H7 skak. Kalau raja bergeser ke sini malah satu langkah skakmat. Kalau bergeser ke sini ya bisa dilanjut seperti ini kawan, gajah G6, dan ancaman skakmat sudah tidak bisa dihindari lagi kawan, ataupun menteri ke sini juga skakmat. Kalau bergeser raja ke peta ini, maka gajah ini bisa ditempatkan di peta F5, kontrol peta ini dan ancaman skakmat di sini. Ataupun kalian memblokade gajah ini, ya simple, bisa berlanjut dengan langkah gajah ke sini skak, raja ke sini, dan skakmat. Itulah kombinasi yang terlewatkan oleh Iran, memilih dengan langkah menteri pukul pion H5. Sangat instan langkah Iran kali ini kawan, dan tapi tetap saja posisi putih dalam posisi menang, cuma melewatkan langkah tercepat. Raja F8 dan menteri ambil pion H7. Di sini nanti jelas gajah ini akan mendukung menterinya melakukan eksekusi. Dijawab dengan raja bergeser ke E8, ingin bersembunyi kawan, dicegah oleh gajah F5 oleh Iran. Hampir sama kawan, cuma sudah beberapa langkah yang terlewatkan. Kuda ke D7, dan di sini menteri ke peta G6 skak. Memaksa raja ke F8, selanjutnya gajah E6, satu langkah skakmat. Ataupun jika kalian ingin melangkah menteri ke sini, apa coba yang akan dilakukan oleh putih? Tentu saja menteri ini bergerak ke sini pun juga skakmat. Di sini hitam memilih dengan langkah kuda bergerak ke peta E5, mengorbankan kudanya demi menjaga peta ini kawan. Tidak bisa menteri ke sini bisa. Inilah yang dilakukan oleh Iran. Iran menskakmat lawannya di langkah ke-26. Enaknya mengulas game skakmat seperti ini, admin ini tidak melanjutkan untuk menunjukkan variasi kelanjutannya kawan. Iran menang dengan posisi skakmat di langkah ke-26. Itulah kawan bombardir yang dilakukan oleh Iran sejak permainan middle game tadi terhadap lawan yang jauh di bawah ratingnya kawan. Dan nanti di babak kedua, para pemain wanita kita, tim wanita kita akan bertemu dengan tim Makedonia Utara, sedangkan tim pria kita akan bertemu dengan tim New Zealand. Kita akan tunggu saja para pemain kita di babak kedua, dan untuk nanti sore kira-kira siapa yang menarik untuk kita ulas kawan. Apakah pemain-pemain kita sendiri atau permainan Grandmaster yang lain seperti permainannya Wesley atau siapa kawan? Coba kalian berikan rekom di kolom komentar, silahkan kalian tulis. Apakah kalian ingin melanjutkan melihat permainannya Medina atau yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.